Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan proyek UAS kami, yaitu pengujian menggunakan Selenium IDE dan Gmeter. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Jaki Aulia dengan NIM 222505073. Saya Sinta Paujia dengan NIM 222505067. Saya Sana Putri Yunindra dengan NIM 222505065. Saya Putri Amelia dengan NIM 222505058. Langsung saja kita ke materinya. Selenium IDE adalah plugin Chrome dan Firefox yang dapat mencatat interaksi alami di browser dan membuat kodenya dalam bahasa pemrograman seperti C Pagar, Java, Python, dan Ruby, serta Selenium. Pengujian dapat mengaktifkan perekaman dalam IDE dan memainkan skenario pengujian di browser. IDE kemudian dapat memutar ulang interaksi tersebut dan menyorot setiap kesalahan selama pemutaran ulang dengan warna merah. Di sini ada kelebihan Selenium IDE. Yang pertama itu memiliki antarmuka grafis yang memudahkan pemula untuk memulai menggunakan alat ini tanpa perlu menulis kode. Yang kedua yaitu ada aksi penggunaan direkam secara otomatis yang sangat menghemat waktu pengujian. Yang ketiga, Selenium IDE dapat digunakan di beberapa browser seperti Firefox dan Chrome. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama yaitu Selenium IDE hanya cocok untuk pengujian yang relatif sederhana dan mungkin kurang fleksibel untuk pengujian yang lebih kompleks. Yang kedua, Selenium IDE hanya dapat digunakan untuk aplikasi berbasis web dan tidak mendukung pengujian aplikasi desktop atau mobile. Is the closest planet to the sun and the smallest in your solar system. Terakhir yang ketiga, yaitu Selenium IDE biasanya digunakan di browser lokal dan tidak mendukung pengujian di server jarak jauh. Yang terakhir, yang selanjutnya di sini ada Selenium IDE, fungsi Selenium IDE. Selenium IDE berfungsi untuk mengotomatisasi pengujian di aplikasi web dengan merekam interaksi pengguna di browser dan kemudian memutar ulang aksi tersebut untuk menguji fungsionalitas aplikasi. Alat ini memungkinkan pembuatan skrip pengujian secara otomatis tanpa memerlukan penulisan kode, memudahkan pemula dalam melakukan pengujian. Selain itu, Selenium IDE juga memiliki fitur debugging untuk memeriksa dan memperbaiki skrip yang telah direkam. Secara keseluruhan, Selenium IDE ini membantu meningkatkan efisiensi pengujian aplikasi web dengan menggunakan pengujian otomatis yang cepat dan mudah. Yang pertama kita buka Chrome, lalu kita cari Selenium. Karena saya menggunakan Chrome, maka klik Chrome download. Lalu nanti akan tampil di ekstensi ini. Pertama kita salin link. Lalu kita masuk ke Selenium IDE dan pilih Create a New Project. Nama projectnya pengujian. Lalu di sini nih rename dari untilted jadi login. Di sini paste link DIPA. Pakai link DIPA, enter lalu mulai perekaman. Di sini login seperti biasa, pakai akun DIPA saya. Ada Kia, masukkan password, login. Sudah masuk, kita log out.
Oke. Kita berhentikan rekaman. Lalu kita run. Di sini ada error, yaitu error di logout. Kita delete. Setelah delete, kita coba run ulang. Nah, setelah di run ulang, ini udah nggak ada error. Kita buka dulu Selenium-nya, terus kita ke create new app project, kita pakai nama project name-nya. Kita kasih nama Dipa Joiner, lalu op. Terus di sini kita masukin link-nya. Nah, link yang akan kita masukin itu link Dipanya yang ini. Lalu kembali lagi ke Selenium, terus kita pastekan di sini. Lalu ini kita rename dulu. Jadi username salah. Rename. Terus kita rekan. Lalu login, kita akan mencoba dengan menggunakan username yang salah. Karena ini udah tampilannya udah salah, ini kita blok dulu. Lalu kita klik kanan terlebih dahulu. Kita masuk ke sini, terus ke assert, terus ke text. Lalu kita run. Dan ini hasil pengujiannya seperti ini dengan menggunakan username salah. Lalu kita akan mencoba pengujian dengan loginnya tuh memasukkan password yang salah. Lalu add. Kita lanjut lagi. Kita login lagi terlebih dahulu. Terus sekarang kita mau masukkan password yang salah. Login karena ini salah, lalu kita blok lagi terlebih dahulu, terus klik kanan, terus masuk ke Selenium lagi, ke asset, terus masuk ke text. Kalau sudah, ini cari lagi. Sekarang kita coba run lagi. Lanjut, masukkan text name lagi, username, dan password salah. Kita mencoba, lalu di-add kembali. Kita rekam lagi, lalu kita login kembali.
Kita masukkan username dan password yang salah. Nah, ini kita blok lagi. Lalu masuk lagi ke Selenium, lalu ke asset, ke teks. Dan coba kita akan run lagi. Apa itu JMeter? JMeter adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Apache Software Foundation yang dirancang untuk melakukan pengujian aplikasi berbasis web. Meskipun JMeter lebih dikenal untuk pengujian performa, alat ini juga dapat digunakan untuk pengujian fungsional. Kegunaan JMeter: Apache JMeter memiliki berbagai kegunaan yang sangat berguna untuk menguji dan memastikan performa serta stabilitas aplikasi atau sistem. Yang pertama kita cari Apache JMeter, lalu klik download release. Saya memilih binaris ini yang kedua yang berbentuk zip. Karena saya sudah memiliki, jadi saya tidak download lagi. Dan pastikan di laptop Anda sudah terdapat Japa. Untuk yang selanjutnya kita lanjut ke load test. Tujuan load testing adalah untuk mengukur seberapa baik aplikasi atau server dapat menangani jumlah pengguna atau permintaan dalam kondisi normal. Pengujian ini membantu menilai kapasitas sistem, memastikan performa tetap stabil dan responsif saat digunakan oleh banyak pengguna secara bersamaan, serta mengidentifikasi potensi bottleneck yang dapat mempengaruhi kinerja. Selain itu, load testing juga memastikan aplikasi dapat menangani beban yang meningkat dan mempertahankan skalabilitasnya seiring dengan pertumbuhan jumlah pengguna. Lalu yang pertama di sini kita tambahkan third group, lalu kita tambahkan HTTP request, kita tambahkan summary report dan juga view result in table. Di sini saya akan mencoba menguji link masung. Karena saya akan menguji semua bagian dari website, maka di sini saya isi dengan slash. Lalu untuk third-nya atau usernya saya gunakan 10. Untuk waktunya 10 detik dan untuk perulangannya saya gunakan 2. Lalu kita run. Harus di-save dulu. Di sini untuk rata-ratanya 323, lalu untuk error rate-nya 0, dan untuk throughput-nya 2,1 detik. Analisis berdasarkan hasil ini, website Masung dapat menangani 10 pengguna dengan baik tanpa masalah, tidak ada error, lalu waktu rata-ratanya cukup cepat, dan untuk throughput-nya stabil. Yang selanjutnya ada stress test. Tujuan stress testing adalah untuk menguji batas maksimum kapasitas aplikasi atau sistem dengan memberikan beban yang lebih tinggi dari kondisi normal, untuk melihat bagaimana aplikasi atau server
bereaksi saat kelebihan beban. Pengujian ini membantu mengidentifikasi titik kegagalan, mengevaluasi kestabilan dan ketahanan sistem, serta memastikan aplikasi dapat pulih dengan baik setelah mengalami kegagalan atau beban berlebih. Stress testing juga berguna untuk menentukan seberapa jauh aplikasi atau server dapat bertahan sebelum performanya terganggu atau terjadi crash. Di sini kita tambahkan third group lagi, lalu sampler HTTP request. Kita tambahkan summary report dan view result in table. Untuk linknya saya gunakan Masum juga. Untuk usernya, saya gunakan 5 user dengan waktu 10 detik. Kita run, save terlebih dahulu. Lalu setiap 10 detik saya akan menambahkan 5 user sehingga sampelnya berjumlah 30. Dan hasilnya seperti ini, tidak ada error. Lalu untuk hasil analisisnya, tidak ada error hingga mencapai 30 sampel atau third. Lalu untuk waktu rata-ratanya cukup melambat menjadi 1255 per second, dan untuk throughputnya mengalami performa penurunan yang signifikan menjadi 21,4 per menit, tadinya per second. Selanjutnya ada shock test. Tujuan shock testing adalah untuk menguji kestabilan dan performa aplikasi atau sistem dalam jangka waktu yang lama dengan beban yang tetap stabil atau konstan. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi dapat bertahan dan berfungsi dengan baik tanpa mengalami penurunan performa, kebocoran memori, atau masalah lainnya selama periode penggunaan yang lama. Shock testing juga membantu mendeteksi masalah yang hanya muncul setelah aplikasi berjalan dalam waktu yang lama, seperti kebocoran sumber daya atau degradasi performa seiring waktu. Lalu selanjutnya kita ke pengujiannya. Kita di sini klik kanan dulu, lalu ke Add, Treat, pilih yang concurrency. Lalu kita klik kanan lagi, Add, ke sampler, kita pilih yang HTTP request. Lalu kita add lagi ke listener, kita ke summary report. Add lagi
ke listener, satu lagi kita menggunakan view result in table. Nah, di sini untuk linknya kita masukkan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan link MON 2 Kota Bandung. Kita simpan di sini. Lalu kita hapus HTTPS-nya. Untuk path-nya kita tambahkan slice. Lalu ke concurrency-nya. Kita isi target concurrency-nya 5. Lalu kita ubah dulu time unit-nya ke second. Untuk ramp up-nya kita isi 5 juga. Untuk ramp up step count-nya kita isi 0. Untuk hold target rate time-nya isi 180. Lalu kita run. Nah, di sini karena saya menggunakan waktu dalam 180 detik atau 3 menit, jadi kita menunggu terlebih dahulu. Nah, di sini sudah selesai. Ini untuk hasil pengujiannya. Kita lihat ke summary report-nya. Nah, di sini untuk average atau rata-ratanya yaitu 1492. Untuk error-nya di sini 0%, dinyatakan tidak ada yang error ya. Untuk throughput-nya 3,3. Lalu selanjutnya kita ke spike test.
Tujuan spike testing adalah untuk menguji bagaimana aplikasi atau sistem merespon lonjakan beban secara tiba-tiba dan drastis. Misalnya, peningkatan jumlah pengguna atau permintaan yang sangat cepat dalam waktu singkat. Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah aplikasi dapat menangani lonjakan beban secara instan tanpa mengalami kegagalan atau penurunan performa yang signifikan, serta untuk mengevaluasi seberapa cepat aplikasi dapat pulih setelah lonjakan beban tersebut kembali normal. Spike testing membantu mengidentifikasi ketahanan dan kemampuan sistem dalam menghadapi lonjakan traffic yang tidak terduga. Tes untuk spike test. Kita klik kanan lagi ke add, lalu kita pilih yang konkurensi lagi. Lalu kita klik kanan lagi, add ke sampler, lalu kita pilih yang HTTP request. Lalu klik kanan lagi ke add, lalu ke listener, kita pilih yang summary report. Satu lagi, kita pilih yang view result in table. Nah, di sini kita masukkan dulu linknya ke HTTP request. Untuk linknya masih sama dengan tadi, menggunakan website Man2 Kota Bandung. Lalu kita masukkan ke sini, kita hapus HTTPS-nya. Kita tambahkan slice di pad. Lalu untuk konkurensinya kita isi ini 15, untuk run up-nya 0, lalu untuk run up step-nya 5, untuk waktunya 2. Lalu kita ubah time unit-nya ke second. Kita running. Nah, ini udah selesai. Lalu kita lihat di summary report. Nah, ini untuk rata-ratanya 3.489. Untuk errornya 0%, berarti tidak ada yang error. Untuk throughput-nya 2,7. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.